Mbak ini tidak suka dia berhubungan melakukan hal seperti itu, walaupun suami istri itu di atas makamnya, ya kan karena unsur ketidaktahuan, Mbak. Astagfirullahaladzim, Mas. Sebenarnya kita nih harus semedi dulu, Mas Angga. Iya, boleh tuh Mbak Fani. Astagfirullahaladzim. Untuk mencari tahu, Mas. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Bantu doa ya, Mas ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, Mas Angga. Astagfirullah. Allah Sadaqallah. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Sebaiknya saya ceritakan sekarang apa nanti saja, Mas Angga? Lebih baik sekarang Mbak Fani. Sekarang ya. Oke. Untuk hasil yang maksimal, Mas Angga, Iya. saya harus semedi lebih lama lagi harusnya, Mas Angga. Tapi karena mengingat waktu yang udah malam ya, Mas, Iya. dan tempatnya di sini teman-teman itu super sangat dingin ya, Mas. Ibarat kata kalau tangan nggak dimasukin ini bisa jadi beku ya, Mas ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, kita ini berada di belakang rumah dari klien kita lah ya, Mas ya. Iya. Kita sebut aja Ratih ya, Mas ya. Itu nama samaran ya, teman-teman ya. Jadi nggak kita sebutkan nama aslinya. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Benar, Mas Angga? Iya boleh. Coba tarikin tangan saya, Mas. Iya. Sepertinya energi yang terlalu besar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan seperti itu, nanti menular, Mas Angga. Oke. Lagi, Mas Angga. Lagi. Ya, lagi, Mas Angga. Bentar, kayak gini dulu, Mas. 1, 2. Allah, lepas, Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Iya. Allah Akbar. Seperti ini, Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Oh, ini. Astagfirullah. Bayangan pohon pisang, Mas. Saya pikir apa itu. Oh. Jadi begini, teman-teman. Kita kan berada di belakang rumah dari salah satu klien kita. Dengar, Mas Angga? Astagfirullahaladzim. Ada yang memanggil, teman-teman. Gila nih, serem juga ya, Mas ya. Iya. Padahal posisinya kita di belakang rumah, Mas, teman-teman. Ya nggak di belakang rumah banget sih. Ya tapi kan posisinya kita masih berada di perkampungan warga ya, Mas ya. Iya. Dalam arti masih banyak, intinya banyak sekali warga yang masih lalu lalang di sini. Jadi tempat ini bukan tempat yang asing gitu ya, teman-teman ya. Baik, saya mendapatkan pengalaman, cerita dari pengalaman si perempuan ini, teman-teman. Dia tinggal di rumah itu sudah 15 tahun, Mas Angga. Lama Mbak Fani. Iya, betul sekali. Ternyata selama 15 tahun ini, Mas, dia tipe orang yang pemalu, Mas Angga. Dia tipe orang yang pemalu, yang intinya makanya dia nggak saya bawa ke sini, Mas. Karena dia itu malu, teman-teman, seperti itu. Keluar rumah ya. Betul sekali, sampai bicara aja apa ya, 1, 2 kata gitu, Mas Angga. Nah, kita lanjutkan, teman-teman, karena udahnya dingin.
ini merusak konsentrasi saya Mas Angga. Iya. Jadi dia ini tidak mempunyai anak, belum mempunyai anak. Terus intinya selama pernikahannya 15 tahun ini bukanlah hal yang mudah. Jadi banyak ada aja kendalanya gitu teman-teman. Seperti misal lagi kerja tiba-tiba sakit 2 tahun jadi nganggur. Seperti itu Mas. Ternyata punya usut Mas Angga. Iya. Kan dia ini bangun rumah tuh setelah menikah, ada rezeki. Dia salah Mas Angga. Jadi dia itu ternyata ini ketika diketahui dia mengagetkan. Dia ini bangun rumah di atas tanah makam Mas. Seperti itu. Jadi tepat di bawah ranjang kamarnya teman-teman. Kamarnya si klien kita ini itu bawahnya itu kuburan Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak Jadi tahu ya pas. nggak tahu. Sambil jalan aja Mas ya. Iya. Jadi memang benar-benar nggak tahu teman-teman. Karena di sini saya ngerasa aneh Mas. Stop. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Mas Angga. Seperti ada 2 mata yang mengintai kita Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. Banyak sekali Mas sepertinya yang mungkin heran dengan keberadaan ngapain tuh manusia malam-malam kesini ya Mas ya. 2 bola mata yang cukup besar teman-teman. Ceritanya kita lanjutkan nanti saja karena ini energinya besar teman-teman. Sepertinya sosok yang ada di dalam makam tersebut Mas Angga itu ada bersama kita Mas. Itu gubuk kayaknya Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lirah ya kubur ya jas. Tanpa basa-basi saja. Keluarlah. Kenapa dirimu mengganggu kehidupan rumah tangga Ratih? Gak usah basa-basi. To the point aja. Apa niat kamu selama ini? Bukankah pembangunan rumah itu tidak sengaja? Tapi mengapa kamu mengganggu rumah tangganya? Jangan banyak basa-basi. Saya ingin tahu siapa wujud aslimu. Apakah kamu adalah salah satu makam leluhur atau bagaimana? Coba tunjukkan siapa kalian sebenarnya. Entah berapa jumlahnya. Astagfirullahaladzim Mas Angga. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa itu di depan Mas Angga? Astagfirullahaladzim. Apa itu Mas? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum ya lirah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, siapa itu Bapak ini? Batu ginah Mas. Ngopo kue nyeluk aku, katanya kayak gitu Mas. Berarti panjenengan yang ada di bawah tempat tidur perempuan itu. Astagfirullahaladzim. Siapa Mbah? Siapa panjenengan? Kenapa dia tidak tahu bahwa ada makam di tanah yang mau dibangun itu Mas Angga? Dulunya. Astagfirullahaladzim.
Jadi dulu itu memang makamnya rata dengan tanah. Jadi orang-orang yang belum tahu pasti mikirnya di situ tidak ada makam. Jadi benar, tepat di bawah ranjang tempat tidurnya Mbah Ratih alias Purningsih itu adalah makam panjenengan. Astagfirullahaladzim. Tapi kenapa Mbah? Sampean itu dalam rumah tangganya. Karena ini kan unsur tidak tahu ya Mas ya, Iya. bahwa ada makam di perkarangan tersebut. Lancang katanya Mas. Mereka berhubungan di atas makamku persis. Ya iyalah, kan nggak tahu kalau sebenarnya di bawah ranjang itu ada makam panjenengan. Ya mereka berhubungannya kan di atas ranjang ya Mas. Betul. Masa di bawah kolong? Ya. Saru katanya Mas. Aku nggak suka. Makannya dia tak ganggu, tidak pernah haid Mas. Astagfirullahaladzim. Mbah ini mengganggu Mbak Ratih. Nama samaran ya teman-teman ya. Aliasnya tuh namanya tuh Mbak Nenenenenenenah, belakangnya Purbaningsih. Atau siapa tadi ya Mas ya? Iya. Nah itulah teman-teman. Karena dia tidak mau disebutkan. Dia itu memang tidak haid Mas Angga. Tidak. Ya, tadi ketika saya itu lagi semedi memang dia itu tidak haid Mas. Karena yang membuat tidak haid adalah mbah ini. Karena kan biasanya kalau orang tidak haid kan kelainan teman-teman. Membuat susah hamil seperti itu. Karena mbah ini tidak suka dia berhubungan melakukan hal seperti itu. Walaupun suami istri itu di atas makamnya. Ya kan karena unsur ketidaktahuan mbah. Betul. Ada. Tetap sembrono katanya Mas. Ucapnya. Lalu kenapa panjenengan tidak hanya mengganggu dari segi keturunan? Kenapa panjenengan selalu memberikan kemalangan? Ya yang namanya takdir ataupun itu kan misteri ya Mas ya, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi ini pasti ulah dari Mbah ini juga Mas. Kenapa panjenengan membuat seperti misalnya lagi baru aja 2 bulan kerja udah dikasih sakit 2 tahun nganggur. Itu panjenengan yang memberikan semuanya. Astagfirullahaladzim. Beliau berkata Mas, sebelum pindah dan menggusur rumah itu, saya belum berhenti untuk memberikan kesialan seperti itu Mas Angga. Waduh, ini yang namanya dingini kersa Mas. Karena ini seharusnya semua itu kan kehendak Tuhan ya Mas ya. Iya. Tapi semua seakan-akan disetir sama dia Mas. Berarti mereka berdua harus pindah dan menggusurnya. Lalu kenapa? Kenapa kalau setiap malam Jumat Kliwon di atas gendeng itu seperti suara lonceng? Allahu Akbar. Itu jadi pertanda bahwa kereta kencana itu akan datang. Sebenarnya panjenengan ini siapa sih? Iya. Aku adalah seorang wanita tua yang gugur ketika berperang. Astagfirullahaladzim. Aku diruda paksa, katanya Mas.
Allahu Akbar. Bahkan mukaku sudah hancur pun mereka tetap masih mengincingi mukaku, Mas. Astagfirullahaladzim. Belanda atau Jepang gitu? Belanda. Astagfirullahaladzim. Katanya mukanya ini sempat disiram air panas juga gitu Mas sama Belanda ya teman-teman, dan udah sekarat pun masih dikencingi Mas. Jadi semua wanita yang ada di desa ini itu rata-rata diperkosa secara bersamaan, kecuali anak-anak. Dan semuanya itu dimasukkan, semuanya dibawa ke hulu sungai biar hanyut, dan tersisa panjenengan yang dikubur oleh saudara di perkarangan tersebut yang dibuat rumah. Oh, seperti itu Mas Angga. Jadi kesimpulannya ini apa? Supaya tidak ada gangguan, tidak hanya suara lonceng kayak bakul dapat itu loh Mas, cing 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 gitu. Katanya kalau misalnya kayak lagi sendirian ya Mas ya, suaminya kerja gitu ya, atau sebaliknya istrinya lagi kemana gitu teman-teman, suaminya sendirian di rumah, kamar mandi nih katanya kayak ada orang mandi gitu Mas. Jadi banyak banget gangguannya. Astagfirullahaladzim. Kalau itu sih kan masih wajar ya teman-teman ya, gangguan-gangguan seperti itu. Tapi ini sampai dibuat tidak hamil gitu teman-teman, tidak diberi keturunan gitu ya, karena dia itu nggak suka bahwa berhubungannya tuh di atas makamnya Mas, kan nggak tahu ya teman-teman. Berarti kesimpulannya harus dibongkar itu rumah, jangan bikin rumah di situ, supaya nanti makamnya bisa diperbaiki, supaya kelihatan seperti ada makam di situ. Intinya itu nggak boleh ada rumah. Tapi jangan persis di atas makamku Mas, seperti itu. Baik, saya akan sampaikan kepada yang bersangkutan, tapi selama proses kita rembak-rembuk gitu ya Mas ya, jenengan jangan berulah dulu. Ya udah, saya pegang janjinya. Awas kalau enggak, saya akan buat hancur sehancur-hancurnya nanti. Karena apa? Sudah beda alam kok bisa sampai mengganggu yang seperti ini. Lancang sekali. Ini kan unsur ketidaksengajaan. Awas ya, ketika masih dalam proses rembak-rembuk nih kayak gini, kan orang berpikir dulu ya Mas ya kalau mau ngerobohin rumah. Jangan kasih gangguan dulu. Awas kalau tidak menepati janji. Awas kalau nggak, astagfirullahaladzim. Udah pergi duluan Mas Angga. Ini calon Mas, ini calon susah dia. Karena apa teman-teman? Mungkin ada unsur lain Mas Angga. Dulu-dulunya gitu ya Mas ya. Iya. Makanya kita nih gali terus infonya Mas, lebih dalam. Tapi yang jelas kemauan dia adalah suruh bongkar rumahnya, jangan bikin di atas tanah makamnya persis gitu Mas. Mungkin boleh nih, ini makamnya bolehlah bikin di sana gitu teman-teman. Yang nggak apa-apa di area itu, tapi jangan persis di atasnya, karena nggak tahu ya Mas ya. Baik teman-teman, saya akan sebenarnya dia ini orang yang astagfirullahaladzim, atau mungkin menurut saya ini kayak orang linglung malah dia Mas. Tadi Mas Angga tahu sendiri kan? Iya, Atau dibuat sama nenek ini ya Mas ya. Ya udahlah teman-teman, daripada kita di sini kayak suuzon gitu, lebih baik kita temuin langsung aja lagi ya Mas ya. Betul. Saya akan akhiri teman-teman untuk menggali informasi yang lebih dalam. Saya akan pamit, saya Fani Ramadhani Mas Angga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah malam, nggak enak kalau kita gedor-gedor rumah orang Mas. Iya, betul Bapak. Astagfirullahaladzim.